Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Baik, pada malam yang indah ini, malam Senin gitu ya, saya ingin share mengenai analisis dan perancangan perangkat lunak ya. Di sini nanti kita akan membahas mengenai analisis dan perancangan perangkat lunak, tapi nanti kita akan lebih fokus ke desain sebenarnya, ke perancangannya. Oke, untuk analisis dan analisisnya maksudnya itu ada di video saya sebelumnya di bagian requirement sistem ya, di dalam materi analisa dan kebutuhan perangkat lunak. Silakan bisa dicek lagi, itu lebih detail. Namun di sini akan membahas sedikit mengenai analisis ya, tentang fungsional dan non fungsional nantinya, dan membahas mengenai tools yang digunakan dalam mendesain suatu perangkat lunak. Yang kita tekankan di sini adalah paradigma yang umum ya dipakai di masyarakat mana gitu ya, di dunia kita ya sebagai orang informatika, yaitu paradigma berorientasi objek. Baik, kita mulai aja masuk ke materinya. Sebelum kita berbicara mengenai analisa dan perancangan perangkat lunak, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih sebenarnya perangkat lunak itu, gitu ya. Nah, ini saya ambil dari bukunya Pressman tahun 2015. Yang mereka bilang, mereka sih sebenarnya yang bikin, bukan cuma Pressman doang gitu ya. Mereka bilang software is, yang pertama adalah instructions, computer programs that when execute provide desired features, function, and performance. Artinya software itu ya, bagian pertamanya adalah program komputer atau instruksi komputer. Kemudian bagian kedua atau komponen keduanya adalah struktur data, di mana nanti instruksi komputer itu akan memanipulasi data dan merubahnya menjadi informasi, gitu ya. Dan yang ketiga itu adalah descriptive information in both hard copy and virtual form that describe the operation and use of the program. Ini artinya adalah dokumentasi ya, dokumentasi. Jadi perangkat lunak menurut Pressman adalah instruksi komputer, kemudian data ya, yang diubah nanti menjadi informasi, dan dokumentasi. Dokumentasi itu nanti mendeskripsikan operasional, bisa jadi dokumen teknis nanti ketika nanti akan ada maintenance ya, karena maintenance itu areanya di operasional, dan user manual, di mana itu biasanya digunakan oleh pengguna nantinya. Nah, itu perangkat lunak tuh. Berarti yang akan kita desain apa nanti? Kita akan mendesain instruksi komputernya, ya. Kita desain datanya, lalu kita juga bisa mendesain informasi mengenai dokumentasi yang nanti akan didelivery ke user. Nah, seperti apa delivery-nya? Itu biasanya nanti bergabung ke layanan sih sebenarnya. Cuma nanti di playlist kita yang ini nanti ya, di sharing mengenai analisis dan perancangan perangkat lunak ini akan lebih membahas ke perancangan aplikasi, user interface, dan perancangan data. Nah, jadi perangkat lunak yang dibangun ya, itu tentunya harus tidak terlepas dari keilmuan rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Jadi dalam kita mempelajari software engineering ya, di situ nanti kita akan mempelajari bagaimana caranya untuk membuat perangkat lunak yang fokusnya adalah kualitas. Jadi mengapa kita harus fokus ke kualitas? Karena perangkat lunak yang dibangun itu kan sejatinya akan dipakai. Perangkat lunak yang dipakai adalah perangkat lunak yang memiliki kualitas. Kualitas dalam artian dia memiliki tingkat usability tinggi. Artinya setelah dia jadi dan berjalan di area operasional, software bisa digunakan sebagaimana mestinya dan minim kendala.
Lalu dia juga bisa memiliki tingkat security yang baik ya, yang tidak mudah ditembus dengan exploit-exploit yang sederhana ataupun yang expert gitu ya. Terus dia interoperability-nya tinggi, terus dia memiliki tingkat reusable yang tinggi ya, karena bisa jadi perangkat lunak yang dibangun nantinya bisa menjadi legacy sehingga bisa diterapkan di tempat lain ya, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi membangun perangkat lunak itu sebenarnya yang paling diperhatikan adalah kualitasnya gitu ya. Jadi kalau kita ingin membangun perangkat lunak, kita menggunakan bahasa apa? Mungkin sebelum kita memilih bahasa pemrogramannya, ada baiknya kita pikirkan dulu kualitas apa nih yang ingin kita capai. Nah, nanti kita langsung berbicara strategi mencapainya kayak gimana. Ya, terus metode apa yang kita pakai untuk tiap-tiap prosesnya. Nah, lalu baru kita pikirkan tools apa yang harus kita pakai ya, untuk menjalankan dan mengeksekusi metode tadi. Jadi sebagai contohnya, kita ingin membuat aplikasi yang memang tingkat usability-nya tinggi gitu ya. Artinya selain kalau kita ngomongin fungsinya berjalan, aplikasi itu juga harus didesain user interface-nya dengan baik ya, agar memudahkan pengguna dalam memakainya. Nah, secara user interface berarti kita harus mengikuti experience ya, yang memang sejatinya pengguna kita yang tahu gitu ya cara makainya. Misalnya dalam suatu kampus akan diberlakukan gitu ya suatu sistem e-learning ya, sebagai contoh gitu ya. Nah, dari e-learning itu artinya kan kita membuat e-learning. Nah, agar e-learning itu mau diterima oleh mahasiswa dan civitas akademik yang lain seperti dosen jadi harus gimana bikinnya? Ya kita lihat sebenarnya ya, cara yang paling gampang ya dan memang secara logika bisa dilakukan adalah kita tangkap dulu experience-nya. Misalnya kita ingin membuat suatu sistem e-learning yang video streaming-nya terintegrasi di dalamnya. Artinya kita harus mencontoh ya fitur-fitur ya secara experience juga aplikasi-aplikasi yang biasa digunakan ya di luar aplikasi e-learning yang nanti akan dibuat. Misalnya menggunakan Zoom untuk interaksi antara mahasiswa dan dosen. Nah, artinya sistem e-learning yang kita bikin, yang nanti akan kita sajikan ya di Civitas Akademik itu juga harus memiliki experience yang sama dengan Zoom. Nah, karena secara fungsi ya sama gitu ya. Nah, jadi experience-nya sebisa mungkin disamakan. Jadi nanti ketika nanti akan beralih menggunakan video conference dari Zoom ke aplikasi e-learning, maka user sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan baik. Nah, gitu ya. Nah, itu tuh tingkat usability-nya bisa jadi tinggi. Nah, nanti bebas kita mau menggunakan strategi seperti apa dalam mengimplementasikannya. Kita mau pakai metode apa, kita mau pakai tools apa, bebas. Boleh dibangun dari nol, boleh pakai library, boleh pakai yang sudah jadi, tapi dimodifikasi, pakai yang open source, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Gitu. Jadi ada memang yang harus dilakukan dalam suatu proses rekayasa perangkat lunak. Nah, kaidah keilmuan itulah yang memang harus dimiliki ya oleh kita sebagai orang informatika di sini. Nah, analoginya sama sebenarnya dengan kalau misalnya teknik sipil ya, mereka kan engineer juga ya, cuman bukan software engineer tapi civil engineering. Mereka biasanya memiliki kemampuan untuk menghitung misalnya seberapa kokoh jembatan ini nantinya. Nah, mereka juga sama mikirnya kualitas gitu ya. Tapi kualitas yang mereka pikirkan itu sebetulnya mirip-mirip aja gitu. Bagaimana jembatan ini bisa digunakan oleh penggunanya kan gitu. Nah, cuman penggunanya ini kan berarti kan yang memiliki kendaraan yang berjalan di atasnya dan sebagainya.
Nah, mereka memikirkan akan menggunakan proses seperti apa nih, gitu ya. Misalnya mereka prosesnya pertama bikin pondasi dulu, kemudian bikin kerangka, lalu baru bikin jalan. Terus bikin jalannya juga banyak caranya kan. Mau seperti apa gitu ya. Ada yang menggunakan mesin, ada yang jalannya tinggal dirakit gitu ya, atau mulai dari nol, itu terserah gitu ya. Nah, perhitungannya adalah kualitas, seberapa kuat, seberapa lama nanti jembatan ini bisa digunakan gitu ya, dan lain-lain. Nah, baru mereka nanti akan memikirkan metodenya seperti apa, lalu toolsnya seperti apa. Mirip-mirip aja, jadi mereka bisa menggunakan pasir merek apa, misalnya ada takaran olahan komposisi antara semen dengan pasir berapa, material yang dibutuhkan apa saja, misalnya besi, dan lain-lain, lalu pekerjanya siapa, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, itu adalah kaidah-kaidah engineering sebenarnya ya. Kaidah-kaidah seorang engineer, mau itu di perangkat lunak atau di bidang keilmuan yang lain ya. Tapi yang engineer ya, yang teknik. Nah, dalam membangun suatu perangkat lunak, kita diperkenalkan dengan yang namanya software proses. Software proses itu adalah serangkaian alur yang bisa kita gunakan ya, yang menjadi framework untuk membuat suatu perangkat lunak. Tentu saja kalau kita berbicara membuat perangkat lunak, kita tidak hanya berbicara mengenai coding. Coding itu ada di salah satu fase dari 4 ini, gitu ya, yaitu di bagian developing. Nah, yang sisanya itu gimana ya? Mungkin tidak coding juga ya, atau ada presentasi codingnya tapi tidak banyak. Gitu ya. Di mana 4 bagian software proses secara umum itu kita bagi menjadi planning, ya, perencanaan, developing, pembangunan, evaluating, itu evaluasi, dan evolving, evolusi. Karena sejatinya perangkat lunak tidak bisa sekali dibuat, dipakai seumur hidup, nggak bisa ya. Dia pasti akan mengalami proses evolusi. Jadi perangkat lunak itu ketika mau dibuat, mau nggak mau, dia harus direncanakan dulu. Ya, dibikin strateginya, prosesnya kayak gimana, metodenya kayak gimana, kualitas yang ingin dicapai seperti apa, lalu toolsnya menggunakan apa. Baru kemudian dibangun. Yang dibangun adalah rancangannya, ya, aplikasi kodenya, dan seterusnya, lalu dievaluasi mulai dari pengujian alpha, beta, user, terus melakukan proses maintain, dan seterusnya, lalu berevolusi. Itu secara garis besar ya. Nah, paradigma yang diperkenalkan dalam suatu development, jadi ya perangkat lunak, itu adalah object oriented paradigma. Ya, kita bisa lihat dalam bukunya Grady Bush tahun 2007, bahwa pembangunan perangkat lunak berorientasi objek, ya, pembangunan perangkat lunak berorientasi objek, dan analisisnya juga berorientasi objek sebagian, itu ada di bukunya Bush tahun 2007, di mana ada 4 prinsip di sini ya dalam pembangunan perangkat lunak berorientasi objek. Jadi sebenarnya simpel sih ya, nggak terlalu sulit. Perangkat lunak itu sendiri memang objek ya. Kita bisa lihat di buku Kamus Bahasa Indonesia atau di buku manapun, software atau perangkat lunak di buku kamus ya, itu adalah kata benda. Nah, karena dia adalah objek, maka komponen-komponen penyusunnya itu juga kita anggap sebagai suatu objek. Ya, misalnya kita ngomongin motor adalah objek, tapi enak ya kita kalau ngomongin motor. Nah, motor secara keseluruhan itu adalah objek. Dan kalau dia adalah objek, artinya unsur-unsur penyusunnya juga objek. Motor kita bagi ke dalam beberapa part atau komponen. Ya, misalnya ada mesinnya, ada knalpot, ada lampu, ada spion, ada stang, ada ban, ada dan lain-lain. Nah, itu semuanya adalah objek. Nanti objek yang menyusun objek itu juga pasti objek gitu.
Misalnya kita bicara motor tadi, ban. Ban itu kan ada komponen penyusunnya lagi gitu ya. Ada jari-jarinya, ada ban luar, ada ban dalam, ada gear, ada dan lain-lain. Nah, nanti tiap objek itu adalah komposisi dari objek-objek penyusunnya, tapi nanti ada objek yang paling dasar. Misalnya karet ban ya. Nah, komponen penyusunnya itu adalah karet. Karet itu berarti menjadi objek paling bawah ya posisinya daripada motor untuk area ban gitu ya. Untuk area lampu beda lagi mungkin ya. Untuk area tangki, area jok, area mesin itu mungkin objek paling bawahnya itu berbeda lagi. Nah, itu kan sebenarnya ada tercermin di dalam 4 hal ini. Ya, kalau kita berbicara tentang motor, kita berbicara tentang abstrak sebenarnya gitu ya. Jadi kita akan membicarakan pandangan menyeluruh dari sistem. Kalau kita anggap motor tadi adalah perangkat lunak ya ilustrasinya. Maka perangkat lunak itu kita anggap sebagai kesatuan keseluruhan ya. Di mana makin ke atas itu makin tinggi tingkat abstraknya. Artinya makin ke atas itu kita cuma tahu motor, udah motor aja. Nanti makin ke bawah tadi kita preteli satu-satu objeknya kan. Nah, makin ke bawah itu tingkat abstraknya makin rendah. Artinya kalau kita mau bikin motor, kita harus menyiapkan dan membuat komponen dari paling bawah dulu sampai akhirnya jadi motor gitu. Jadi kalau mau membuat motor, kita pandang abstraknya adalah motor, tapi kalau ingin diimplementasikan membuat motor, maka kita harus membuatnya dari objek penyusunnya dari bawah dulu. Ya, untuk jadi ban, maka kita harus olah dulu karetnya, ya. Kemudian jadi ban karet. Nah, untuk jadi ban seutuhnya kita harus olah dulu besi menjadi jari-jari, kita tempelkan di ban karet tadi jadilah ban motor gitu. Nah, itu namanya abstrak. Kemudian ada enkapsulasi. Dia menyembunyikan detail implementasi untuk tiap objek. Objek yang lain tidak perlu tahu bagaimana objek yang lain juga itu suatu objek tidak perlu tahu objek yang lain itu cara bikinnya gimana, nggak perlu. Yang dia perlukan adalah ketika ada relasi dengan dia siap menggunakan itu aja. Misalnya antara jari-jari roda ya dengan ban karet, itu nggak perlu tahu gimana mereka berdua tuh nggak perlu tahu ya. Misalnya ban karet punya divisi sendiri nih yang bikin. Jari-jari motor ada divisi sendiri yang bikin. Pokoknya tugas mereka bikin ban karet sama bikin jari-jari motor udah. Ya. Jadi mereka nggak perlu tahu ya, yang bikin jari-jari motor nggak perlu tahu cara bikin ban gimana, nggak perlu tahu. Yang mereka harus tahu adalah ketika jari-jari motor dan ban karet itu bertemu, nah itu yang mereka harus tahu gitu ya, agar dia bisa disatukan objeknya. Yaitu yang namanya enkapsulasi. Perangkat lunak juga sama. Ya, untuk tiap objek ya, penyusunnya dia tidak perlu tahu objek yang lain itu dibikinnya seperti apa. Yang dia tahu ketika ada objek yang berelasi dengan dia bisa menggabungkan untuk menjadi satu kesatuan objek ya dengan hierarki di atasnya. Itu nanti ada hubungannya dengan hierarki. Kemudian adalah modularity. Nah, sama seperti motor tadi dibagi menjadi part-part tertentu. Itu kita sebut sebagai dibagi menjadi modul-modul dan komponen yang saling terkait. Nah, komponen itu nanti akan ada komponen penyusunnya dan seterusnya. Itu modularity dan yang terakhir hierarki tadi ya. Jadi kalau kita ngomongin motor itu hierarki yang paling tinggi. Kalau kita ngomongin karet tadi ya itu hierarki paling rendah daripada suatu ban karet gitu ya. Nah, makin rendah nilai abstraknya, makin possibility tinggi ya. Dia memiliki tingkat possibility tinggi untuk kita buat atau kita implementasikan. Nah, itu adalah 4 object oriented principle. Jadi yang perlu diingat adalah perangkat lunak adalah objek, sehingga penyusunnya adalah objek. Objek yang menyusun objek adalah objek gitu ya. Kita bisa lihat abstraksinya, kita bisa lihat enkapsulasinya, kita bisa lihat modularity-nya, dan kita bisa lihat dengan mata itu adalah hierarkinya gitu ya. Nah, kalau di object oriented programming ya, itu ada kelas, ada objek, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Ini adalah
prinsipal dari object oriented programming. Kalau yang tadi paradigmanya. Jadi nanti paradigma ini akan diimplementasikan dengan cara seperti ini. Ya, kenapa IBM? Karena Grady Bush itu kepala riset dari IBM. Awalnya dia dari Rational Software, kemudian pindah ke IBM, dan dia yang menemukan gitu ya konsep pemrograman paradigma berorientasi objek. Nah, lalu kalau kita berbicara tentang perangkat lunak, intinya kan perangkat lunak itu di belakangnya ribet, kita nggak tahu gimana, tapi pengguna itu disajikan dengan sesuatu yang bukan membebaninya. Sehingga kalau kita lihat keribetan di dalamnya, itu kita sebut sebagai software complexity. Ya, perangkat lunak itu ketika kita bangun itu sangat kompleks, tapi ketika user yang menggunakan itu harus sangat simpel. Jadi seperti itu cara berpikirnya. Membangunnya butuh kompleksitas yang tinggi, menggunakannya itu sesimpel mungkin. Nah, biasanya ini banyak yang gagal nih, ya. Jadi software developer itu biasanya gagal dalam menangkap software complexity. Dia hanya berpikir bahwa pekerjaan dia sulit, tapi sebenarnya dia harus mendelivery hal yang mudah, gitu ya. Nah, kompleksitas perangkat lunak itu dalam hal apa? Banyak, ya, macam-macam. Dalam cara ngitungnya, gitu, waktu pembangunannya, nominal projectnya, teknik evaluasinya, pelayanan, terus penyerahan operasional dan lain-lain, itu adalah software complexity-nya. Jadi banyak software developer ya itu gagal dalam menangkap itu sehingga mereka mendeliverynya terlambat, over budget, dan kebutuhan stakeholder tidak terpenuhi. Nah, sebenarnya tugas dari pengembang, gitu ya, developer itu adalah merekayasa ilusi kesederhanaan. Ya, yang namanya ilusi itu apa? Seperti pada gambar, gitu ya. User di depan itu hanya melihat satu tombol yang dipencet secara sederhana, tapi di belakang itu mesinnya bekerja itu rumit, gitu ya. Nah, itulah yang harus bisa direkayasa oleh tim developer. Jadi memang bikin aplikasi susah memang, tapi ketika dipakai aplikasi itu mudah apapun. Mau aplikasi itu game, mau aplikasi itu berbasis ada AI-nya, mau aplikasi web, aplikasi mobile, operation system, bahasa pemrograman, apapun aplikasinya itu bikinnya susah gitu memang. Cuman gimana kita rekayasa ya, dari kesulitan dalam membuat dan operasional di belakangnya kita sajikan ke user itu sesuatu yang sangat mudah untuk dipakai. Nah, itu yang disebut sebagai rekayasa ilusi kesederhanaan dalam software complexity. Nah, ada 5 atribut ya software complexity yang harus kita pahami. Yang pertama itu hierarchic structure. Nah, dalam pemrograman dalam paradigma berorientasi objek ada hierarki tadi kan paradigmanya. Hierarki tentu punya struktur hierarki. Kalau kita ngomongin hierarki, ada strukturnya, bentuknya pasti tree, pohon, ya. Jadi kalau tadi sistem kita sebut sebagai objek, di bawahnya kita sebut subsistem, di bawahnya kita sebut sub-subsistem dan seterusnya, ya. Nah, jadi sistem itu akan berinteraksi dengan sistem yang lain. Ya. Nah, subsistem akan berinteraksi dengan subsistem lain. Sub-subsistem akan berinteraksi dengan sub-subsistem yang lain. Atau bahkan subsistem bisa berinteraksi dengan sistem. Dan seterusnya pokoknya. Gitu ya. Jadi bagian kecil dari perangkat lunak itu ya, adalah himpunan bagian dari suatu keseluruhan sistem. Itu yang kita jangan lupa. Artinya kalau ada bagian yang gagal nih ya, subsistem yang gagal itu bisa menyebabkan sistem yang di atasnya itu mengalami kegagalan juga. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah relatif primitif. Nah, kalau relatif primitif itu berarti dalam suatu objek atau komponen yang paling dasar dari suatu sistem itu kita lihat dari abstraknya, gitu ya.
makin rendah abstrak, makin implementable dia. Cuman level kedalaman hierarkinya bisa beda-beda. Ya, di subsistem A level kedalaman hierarkinya 3 ke bawah misalnya. Di subsistem B bisa 5 misalnya. Ya, jadi tiap subsistem itu bisa saja memiliki suatu level abstrak yang berbeda-beda, dan bisa jadi level abstrak yang ketiga itu sudah implementable di subsistem A, tapi di subsistem B itu belum, masih harus turun 2 lagi misalnya. Nah, jadi bisa jadi antara suatu komponen dengan komponen dia memiliki level abstrak yang berbeda ya, satu lebih tinggi, satu lebih rendah, atau sebaliknya. Itu namanya relatif primitif. Lalu ada separation of concern, ini hierarchic system decomposable. Artinya setiap sistem itu memiliki hierarki tadi ya. Kemudian hierarki itu bisa dilakukan komposisi, didekomposisi maksudnya. Dekomposisi itu artinya dipecah menjadi beberapa bagian lagi. Nanti bagian itu bisa dipecah menjadi beberapa bagian lagi. Jadi kalau kita ngomongin objek, semua itu adalah objek. Kalau kita pandang dari top down, artinya top itu adalah perangkat lunaknya, makin ke bawah itu merunut hierarkinya, dan level abstraknya makin ke bawah makin rendah, dan makin ke bawah makin implementable. Kalau kita memandang dari bottom up, berarti yang bawah itu adalah yang implementable dulu. Ya. Struktur paling bawah dari suatu object oriented paradigma adalah kelas kalau di level implementasi gitu ya. Jadi kita bikin kelas dulu. Ya, kelas mahasiswa, ada atribut, ada metodenya, itu adalah yang paling bawah. Kemudian ada common pattern. Jadi ada pola umum. Nah, dalam membangun suatu kompleksitas sistem, kita harus memiliki pola-pola yang umum, gitu ya. Kalau tidak umum, gimana? Berantakan sistemnya ya. Misalnya, saya ingin mengeksekusi CRUD, misalnya create, read, update, delete, menggunakan database. Saya punya common pattern-nya nih. Common pattern-nya gimana? Apapun itu CRUD, yang pertama adalah koneksikan dulu database, gitu ya, ya pasti gitu ya. Lalu yang kedua, operasikan create, read, update, atau delete-nya. Yang ketiga adalah disconnect ke database, dan yang terakhir berikan notifikasi ke user. Nah, artinya untuk CRUD itu adalah common pattern misalnya. Jadi setiap objek yang dibangun, dia bisa memiliki pola yang sama. Sehingga nanti kalau ada kaitannya dengan fungsi CRUD, itu bisa dieksekusi dan dipahami sebagai common pattern. Ya, dari sisi implementasi pakai apa? Pakai framework gitu ya. Kalau misalnya makainya MVC, model view controller, ya itu common pattern-nya gitu ya. Lalu ada stable intermediate form. Artinya perangkat lunak yang dibuat itu memiliki bentuk baku. Kenapa harus punya bentuk baku? Karena sejatinya dia berevolusi. Kalau bentuknya sudah baku, ketika dia mau berevolusi, kita tahu harus mengubah di mana, gitu ya. Misalnya mobil, bentuknya baku. Kita mau ganti bannya, kita tahu bentuk bakunya ban itu ya lingkaran, bulat, dan lain-lain. Maka ketika kita ingin replace bannya, kita tahu harus menggantinya dengan komponen yang seperti apa, kira-kira gitu. Atau ingin kita tambahkan, itu juga kita bisa tahu. Karena dia memiliki bentuk yang baku. Ya kalau mobil kan rodanya 4 gitu ya. Kalau rodanya 3 ya bukan mobil, bemo namanya, tapi bentuknya baku, bemo gitu ya. Roda 2 itu namanya sepeda motor, tapi dia punya bentuk baku. Nah, perangkat lunak juga sama, dia punya bentuk baku. Bentuk bakunya kita bisa lihat dari arsitekturnya, bisa lihat dari frameworknya, kita bisa lihat dari pattern-pattern yang dibangun menggunakan suatu desain pattern tertentu. Baik, jadi software engineering yang tadi tidak bisa lepas gitu ya dari kita. Software engineering ini agak unik karena memang engineering secara umum, bukan hanya software ya, engineering secara umum, mau civil engineering, mau apa gitu ya, mau electric engineering dan lain-lain. Engineering itu adalah science dan art. Artinya dalam melakukan suatu rekayasa ada unsur sainsnya di situ dan ada unsur seninya.
Ya, makanya orang-orang engineering itu biasanya dia kreatif, tapi dia nggak cuman halu, nggak cuman ngomong doang, tapi dia bisa mengeksekusi sesuatu karena dia punya nilai sains juga. Dan memang tidak ada magic atau sihir apapun yang bisa menciptakan perangkat lunak sendiri. Jadi memang itu harus ada serangkaian proses ya. Tadi kita udah bahas software proses dari A sampai Z yang harus dipatuhi ya, yang harus disiplin dalam mengeksekusinya sehingga memang perangkat lunak yang berkualitas lah yang akan kita delivery ke tangan user. Nah, di samping itu kita nanti akan fokusnya ke bagian software design. Kalau arsitek ya dia menggunakan tools untuk mendesain rumah. Misalnya desain 2 dimensi dia gunakan Photoshop misalnya. Ya. Lalu untuk 3 dimensi saya nggak tahu ya, mungkin di YouTube itu banyak ya yang nge-share rumah minimalis bentuk 3 dimensi seperti ini kan ekspektasi experience-nya user itu langsung wah bentuknya udah ada sehingga dia apalagi dikombinasikan dengan virtual reality misalnya dia bisa masuk ke rumah itu secara virtual artinya dia udah punya bayangan oh rumah saya ini seperti itu loh bentuknya nanti nggak sekarang masih berbentuk 3 dimensi. Nah itu adalah banyak elemen-elemen yang mereka pakai dalam arsitektur misalnya. Nah kalau di software itu kita hanya punya 3 elemen sebenarnya, ya sama sih sebenarnya dengan yang lain ya. Jadi kita punya yang namanya notasi. Notasi itu adalah bahasa atau language yang kita pakai dalam pemodelan. Notasi itu adalah suatu gambar yang memiliki bentuk. Misalnya bentuknya ada yang oval, nah itu nanti maksudnya apa. Lalu ada yang kotak, nah kotak itu maksudnya apa. Lalu ada lingkaran, lingkaran itu maksudnya apa. Ada lingkaran yang dipotong, itu maksudnya apa. Ada segitiga, ada yang besar, ada yang kecil, itu maksudnya apa. Ada garis, tanpa panah maksudnya apa, garis pakai panah maksudnya apa, garis putus-putus pakai panah maksudnya apa, garis putus-putus pakai panah tapi panahnya terbuka yang ujungnya segitiga itu tuh maksudnya apa. Nah itu adalah notasi ya. Jadi notasi adalah bahasa yang digunakan dalam pemodelan karena setiap gambar-gambar yang ada di notasi itu memiliki makna sesuai dengan shape atau bentuknya. Kemudian setelah itu ada yang namanya proses. Jadi kalau ingin memodelkan perangkat lunak itu ada prosesnya, bagaimana tools yang dipakai, bagaimana tahapan proses desain yang dilakukan ya dalam perangkat lunak itu dan notasi apa yang dilakukan dari proses A ke proses B dan seterusnya dan mereka saling terhubung biasanya. Nah itu kita namakan dengan proses. Dan yang ketiga itu adalah tools atau alat yang digunakan. Kalau paradigma objek kita fokus ke aplikasi, biasanya toolsnya adalah UML ya, Unified Modeling Language. Ya, mulai dari use case, diagram dan seterusnya dia memiliki proses ya. Jadi pertama kita harus menggambar apa, kedua apa, ketiga apa dan desain itu akan saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, dalam mendesain satu perangkat lunak, ya nanti kita akan fokusnya ke dalam multi-layer software arsitektur karena secara umum perangkat lunak yang paling laku saat ini adalah aplikasi web dan mobile. Di sini kita punya presentation tier. Jadi perangkat lunak itu dalam multi-layer software arsitektur itu dibagi menjadi 3 biasanya. Secara umum ya. Belum ditambah service dan lain-lain ya, API dan lain-lain itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu yang kita namakan sebagai presentation tier atau presentation layer. Presentation layer itu akan menggambarkan user interface, ya berbasis grafik bisa, berbasis komen bisa, berbasis sensor bisa, apapun, ya di mana dia akan fokus antara interaksi manusia dan komputer. Kemudian di layer yang kedua atau di tier kedua ada yang namanya logic tier atau application tier. Itu fokusnya adalah ke fungsi aplikasi. Artinya ketika tombol ini diklik, aplikasi akan melakukan apa. Nah, melakukan apa itu ada di logic tier. Dan yang terakhir adalah data tier. Ya. Trigger yang dibuat oleh presentation tier lalu diolah di logic tier itu akan mengubah suatu data menjadi informasi atau data manipulasi yang lain gitu ya. Mau create, mau insert, update, delete atau view. Atau select maksudnya. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, berarti dalam
software arsitektur, kalau kita mengacu pada multi-layer software arsitektur, artinya kita akan mendesain 3 komponen, ya, yaitu yang pertama komponen data, komponen interface, yang kedua kita mendesain komponen logic atau aplikasi, yang ketiga kita mendesain data. Nah, sejauh ini memang yang paling banyak dikembangkan itu adalah pembangunan perangkat lunak berorientasi objek. Mulai dari tools-nya, misalnya kita ngomongin bahasa Java, object oriented dia bisa full makan ya. Kita ngomongin PHP, object oriented bisa, fungsional biasa, prosedural bisa. Kita ngomongin Python di object oriented juga bisa. Artinya banyak tools yang berkembang itu berorientasi objek, tapi apakah ini yang terbaik? Belum tentu juga gitu ya. Namun sejauh ini inilah yang sering digunakan dan biasanya menjadi best practice dalam menciptakan suatu pattern dan framework untuk membuat aplikasi yang lebih berkualitas. Ya. Nah, kalau kita udah ngomongin pembangunan perangkat lunak berorientasi objek, artinya kita harus memiliki skill yang dinamakan skill dekomposisi. Kita harus bisa memecah hierarki tadi ya. Misalnya kita ngomongin motor, kita harus ngerti komponen motor itu apa. Mulai dari jok, ban, dari mesin, dan lain-lain. Nah, kita itu namanya proses dekomposisi, gitu ya. Dari objek yang satu, kita pecah menjadi objek-objek penyusunnya. Dan nanti ada modulnya, misalnya modul mesin tadi kita harus bisa bagi ke dalam part-part objek penyusun mesin itu tadi. Nah, itu kita namakan sebagai dekomposisi. Dan kalau kita sebagai software engineer yang ingin membangun perangkat lunak dengan paradigma objek, kita harus bisa mendekomposisikan perangkat lunak itu menjadi objek-objek yang seperti apa. Namun kalau kita ngomongin di sisi aplikasi, ya objek paling rendah itu adalah kelas. Baik, seperti itu ya kira-kira pendahuluan daripada materi ini. Nanti kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu. Oh ya, nanti jangan lupa kalau nonton lewat handphone speakernya digedein ya. Karena ini rekamannya mungkin suaranya kecil. Baik, itu saja dari saya. Ya, terima kasih telah menonton ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.